Bab 192 beritahu aku, siapa kamu sebenarnya? Jika ada kesempatan, lupakan, kita bicarakan nanti. Jawab Cindy setelah tercengang sejenak. Sementara itu, di sisi lain. Ah, apa ini Valentino? Angel yang sedang duduk di atas mobil, tiba-tiba melihat ada 2 set kunci baru di dalam laci mobil. Valentino berkata sambil tersenyum. Itu adalah hadiah yang kuberikan padamu. Cih, mana ada menjadikan kunci sebagai hadiah? Ini kunci apa? Sepertinya bukan kunci mobil ataupun kunci rumah, terlihat sebuah kunci suatu barang yang sangat berharga. Angel mengambilnya dan memainkannya. Pintu rumah di area perumahan di Jing Oriental bahkan dibuat secara khusus. Tentu saja kunci rumahnya terlihat sangat berbeda dengan kunci rumah lainnya. Kunci rumah? Nanti aku bawa kamu ke sana untuk lihat-lihat. Valentino berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarnya, Angel tersentak dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia meletakkan kunci itu ke dalam laci mobil secara perlahan. Membeli rumah bukanlah urusan yang mudah. Ibu hari ini bicara padaku dan bilang ingin kita pindah ke rumah yang lebih besar. Tapi harga rumah di kota Neo sangat mahal. Ibu juga bilang, anak bibi kedua telah mendapatkan seorang pemuda yang kaya. Dia ingin membeli sebuah rumah di perumahan di Jing Oriental. Ucap Angel dengan nada yang sedikit tidak senang. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia juga mengenal bibi keduanya Angel. Mereka adalah keluarga yang sombong. Tidak ada satu pun dari mereka yang menghadiri acara pernikahannya Valentino dan Angel. Setelah Valentino merenung sejenak, dia menjawab. Tidak masalah, aku akan memastikan kamu dapat memiliki apapun yang telah mereka miliki. Lagi pula, pindah ke rumah baru adalah masalah besar. Jadi Valentino merasa bahwa dia sebaiknya mendekorasi rumah terlebih dahulu, baru membawa Angel dan yang lainnya ke sana. Valentino mengantarkan Angel ke perusahaan keluarga Kusuma. Awalnya, dia hendak mengantarnya untuk melihat rumah terlebih dulu. Namun, karena melihat waktu yang tidak memadai, Valentino pun membatalkan rencana itu. Sekarang sudah pukul 7 malam, langit pun sudah gelap dan Valentino juga tidak berencana untuk pergi ke perumahan di Jing Oriental lagi. Lagi pula, masalah melihat rumah ini bukanlah suatu hal yang mendesak. Terlebih lagi, setelah Angel selesai mengurus urusan di perusahaan, dia pasti akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Jenny. Valentino memutuskan untuk menunggu di sini, lalu menjemput Angel untuk pulang kerja bersama. Mobil berhenti di depan gedung perusahaan keluarga Kusuma. Valentino duduk di kursi sopir, lalu membuka jendela sambil menghisap sebatang rokok di tangannya. Di tengah asap rokok, Valentino melihat gedung perusahaan keluarga Kusuma. Saat ini, seluruh karyawan grup Kusuma sedang sibuk kerja. Valentino sedang berpikir di dalam hati, setelah membantu Angel untuk memimpin keluarga Kusuma, apa yang akan dilakukan oleh bawahannya Bobby. Bagaimanapun juga, mereka punya hubungan darah dengan Angel. Kalau bukan terpaksa, Valentino tidak ingin bertindak berlebihan. Angel yang baik hati, juga tidak akan memperbolehkan Valentino melakukan hal tersebut. Jika tidak, grup Kusuma sudah musnah sejak awal. Namun, jika tetap membiarkan mereka berkeliaran begitu saja, mereka pasti akan membahayakan kedudukan Angel. Jadi, saat ini Valentino merasa sedikit kebingungan. Saat Valentino sedang berpikir, ada orang yang membuka pintu mobil sebelah sopir, seketika sebuah aroma harum masuk. Kenapa begitu cepatnya sudah? Valentino yang mengira Angel telah kembali, membuka mulut untuk bertanya. Namun, setelah mengatakan setengah kalimat, tiba-tiba ucapannya terhenti. Sejak awal, Angel tidak menggunakan aroma parfum ini. Ternyata benar. Saat Valentino menoleh, dia melihat orang di sebelahnya itu bukanlah Angel. Akan tetapi, itu adalah Kiara. Kiara juga mempunyai sebuah jabatan di grup Kusuma, jadi tidak heran jika dia muncul di sini. Namun, Valentino tidak mengerti apa yang Kiara lakukan di mobilnya. Saat ini, Kiara sedang mengenakan jas kantor berwarna hitam yang menonjolkan keindahan dari tubuhnya yang ideal. Di dalamnya, dia mengenakan kemeja putih wanita, perpaduan warna hitam dan putih membuat penampilannya terlihat bersih serta rapi. Dia mengenakan rok pendek hitam ketat dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang hampir sempurna. Mengenakan kaos kaki hitam yang panjang dan tipis, membuatnya terlihat sangat ramping juga seksi. Dia menggunakan riasan sederhana di wajahnya. Lalu polesan lipstik di bibirnya, polesan ini membuat bibirnya terlihat seperti mutiara merah yang berbinar. Di antara semua gadis di keluarga Kusuma, dalam hal kecantikan dan keseksian, Kiara adalah yang kedua setelah Angel. Bahkan pesona Jenny saja masih tidak ada apa-apanya dibanding pesona Kiara, karena Jenny masih muda, belum dewasa. Sedangkan Kiara seperti bunga yang telah mekar. Setiap bagian tubuhnya memperlihatkan aura tubuh yang telah dewasa. Jika ingin dibandingkan, Jenny hanyalah sebuah apel hijau yang belum matang, sedangkan Angel dan Kiara merupakan apel merah yang telah matang. Meski demikian, Valentino tetap merasa bahwa Angel adalah yang tercantik, tapi juga tidak bisa menyangkal bahwa Kiara juga sama cantiknya. Apa kamu ingin bicara sesuatu? Valentino menatap Kiara dengan tatapan datar. Valentino, beritahu aku, siapa kamu sebenarnya? Ekspresi wajah Kiara terlihat sedikit canggung dan bingung. Aku Valentino. Valentino tersentak, dalam hati dia merasa sedikit heran. Sepertinya, masalah di Hotel Four Seasons saat itu membuat Kiara sulit melupakannya. Yang aku maksudkan adalah identitasmu. Kamu bukanlah seorang anak yatim, kan? Pastinya bukan. Kiara menatap Valentino dengan tatapan mata yang tajam. Terserah kamu mau beranggapan seperti apa. Jika tidak ada hal lain,
silakan turun dari mobilku. Tempat duduk itu adalah tempatnya Angel. Valentino berkata dengan tenang. Setelah mendengarnya, Kiara merenung dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menjulurkan tangan, lalu diam-diam mendekat ke arah Valentino. Pada saat menyentuh badan Valentino, ekspresi yang sulit dijelaskan langsung terlihat di wajahnya Kiara. Jari-jari tangannya masih terus mengetuk kaki Valentino. Kamu sedang apa? Valentino mengerutkan alis, lalu sedikit bergerak menjauh. Valentino adalah pria normal. Saat ada seorang gadis yang bernapas begitu dekat di sampingnya, secara alami dia akan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, bagaimanapun juga Kiara adalah kakak sepupunya Angel, juga bisa dianggap sebagai kakak sepupunya Valentino juga. Sehingga mau bagaimanapun juga, Valentino tidak bisa berbuat macam-macam padanya. Valentino, kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada dalam kalian para pria? Apa kamu tidak merasa, jika hal seperti ini sungguh membuat orang merasa lebih tertantang? Saat ini, Kiara terlihat lebih agresif. Dia bahkan perlahan-lahan mengangkat kakinya yang memakai sepatu hak tinggi hitam. Beritahu aku apa maumu, apa yang kamu inginkan, siapa kamu sebenarnya? Napas Kiara menjadi tidak beraturan, dia terus mendekati Valentino. Kali ini, Valentino bergegas membuka pintu mobil dan turun dari mobilnya. Aku adalah Valentino. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, pergilah. Aku bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Valentino memunggungi mobil dan berkata dengan acuh tak acuh. Cara Kiara dalam bertindak, lagi-lagi menyegarkan pandangan hidup Valentino. Ada beberapa wanita yang sungguh menakutkan. Kiara yang sedang berada dalam mobil pun tercengang. Ini pertama kalinya ada orang yang bisa menolak pesona kecantikannya. Valentino bisa menahan pesona kecantikan yang dipancarkannya. Apa mungkin Valentino itu tidak normal? Namun, Kiara telah melihat dengan jelas bahwa Valentino juga telah memberikan sebuah respons. Dulu Kiara beranggapan jika Valentino hanyalah sebuah orang yang tidak berguna, dan hanya bisa bergantung pada keluarga Kusuma untuk bertahan hidup saja. Sekarang Kiara telah merendahkan diri untuk mencari dan berada di hadapannya. Tapi bagaimana Valentino bisa memperlakukannya seperti ini? Bab 193 kamu harus minta maaf pada Valentino. Aku kasih tahu kamu Valentino, walaupun kamu bermarga Wijaya, tapi kamu tetap saja bukan keluarga Wijaya dari kota Miracle, betul, kan? Kiara berkata dengan nada dingin. Sedangkan Valentino sama sekali tidak menjawabnya, dan masih tetap berdiri diam di tempat saja. Ada beberapa hal perlu ditangkapi dan ada beberapa hal tidak perlu ditangkapi. Dikarenakan memiliki begitu banyak istri di keluarga Wijaya kota Miracle, ini termasuk hal yang tidak pada umumnya. Aku beritahu kamu, kamu selamanya adalah pria yang tidak berguna, dan Angel tidak akan pernah menjadi nyonya muda di keluarga Wijaya. Satu hal lagi, mahar yang bernilai 20 miliar rupiah, pasti akan menjadi milikku. Aku, Kiara, kelak menjadi sosok yang akan dipuja-puja oleh semua orang. Setelah Kiara berkata dengan nada dingin, dia menutup pintu dengan kuat dan pergi. Valentino menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Di dunia ini ada beberapa orang sangat suka hidup di dalam dunia mimpinya sendiri. Sungguh menyedihkan, tapi itu pun tidak ada hubungannya sama sekali dengan Valentino. Setelah Valentino menunggu kurang lebih 1 jam, Angel keluar dari gedung perusahaan dengan terburu-buru. Di pandangannya Valentino, Angel sepertinya cukup panik setelah melihat langit, kemudian langsung berhenti di samping jalan untuk naik taksi. "Tir!" Valentino dengan tersenyum menekan klakson mobil. Angel pun menoleh, setelah memastikan dengan jelas bahwa itu mobilnya Valentino. Dia pun menjadi sedikit terkejut. "Kamu ternyata tidak pergi? Bukankah aku sudah bilang kalau urusannya itu lama, lalu aku suruh kamu pergi saja?" Angel berjalan ke depan mobil dan berkata dengan heran. "Lagi pula masih harus datang kemari menjemputmu juga. Ayo cepat naik dulu." Valentino tersenyum, dan setelah menunggu Angel naik mobil, mulai menjalankan mobilnya. Sekarang hubungan mereka berdua sungguh berubah drastis. Sama sekali tidak terasa canggung seperti dulu lagi. Mereka berdua seperti sepasang kekasih yang baru berpacaran saja, penuh dengan suasana romantis. Setelah akhir-akhir ini melewati berbagai hal, Angel pun juga sudah menerima Valentino dengan sepenuhnya. Ada yang tidak beres. Di dalam mobil ini ada aroma parfum lain. Tadi kamu pergi kemana?" Tiba-tiba Angel mencium aroma yang cukup pekat. Valentino merasa salut dengan gadis ini ternyata sungguh sensitif. Namun, dia juga merasa Angel menjadi terlihat berbeda. Jika Angel yang dulu, jangankan parfum, bahkan jika melihat Valentino berjalan dengan perempuan lain saja dia tidak akan bertanya sedikit pun. Sekarang, Angel terlihat sedang cemburu. "Ayo pergi, aku akan menjelaskannya di jalan." Valentino berkata dengan tidak berdaya, lalu mengemudikan mobil pergi dari gedung perusahaannya keluarga Kusuma. Di jalan, Valentino pun menjelaskannya pada Angel. Valentino sama sekali tidak berniat untuk menipu Angel, dan bicara jujur atas kedatangannya Kiara. Namun, tidak mengatakan apa yang telah diperlakukan Kiara padanya, hanya mengatakan Kiara menanyakan identitasnya. Angel pun tidak banyak berpikir, karena Angel tahu jelas bahwa Kiara sejak dulu sangat membenci Valentino. Terlebih lagi, Angel tidak akan pernah menyangka bahwa Kiara yang sebagai kakak sepupunya mempunyai perasaan terhadap Valentino yang sudah menjadi pacarnya, kan? Namun, kadangkala, aku juga merasa bahwa jika kamu bukan dari keluarga Wijaya di kota Miracle, maka bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal seperti itu? Angel melihatnya sambil mengerutkan alis.
Bukankah kamu sama sekali tidak berharap aku adalah tuan muda dari keluarga Wijaya di kota Miracle? Valentino berkata sambil tersenyum. Aku tentu saja tidak mengharapkannya. Keluarga Kusuma yang hanya begitu besarnya saja, hati semua orang di keluarga sudah begitu liciknya dan ingin saling menjatuhkan. Keluarga besar seperti keluarga Wijaya dari kota Miracle itu, bukankah lebih tragis lagi? Mungkin saja akan seperti zaman kekaisaran. Angel sungguh tidak menyukai kehidupan seperti itu. Jadi, karena kamu tidak menyukainya, maka aku hanyalah seorang Valentino milikmu yang sama seperti orang biasa pada umumnya. Valentino berkata dengan tersenyum dan dengan nada main-main. Siapa juga yang menyukaimu? Wajah Angel sedikit merah. Dengan segera, Valentino telah mengantarkan Angel ke depan gedung rumah sakit. Namun, Valentino tidak ikut naik, karena takut menyinggung Jenny, Valentino pun tidak berniat untuk membuat masalah. Kamu sungguh tidak ingin naik? Tanya Angel. Tidak, aku tunggu kamu turun saja, lalu pulang bersama-sama. Valentino menganggukkan kepala. Kalau begitu, kamu pergi saja. Malam ini, aku akan tinggal di rumah sakit untuk menjaga Jenny, juga sambil melihat apakah ada gejala lainnya. Ucap Angel. Setelah Valentino berpikir sejenak, dia pun tidak banyak bicara dan mengucapkan selamat jumpa, lalu pergi dari rumah sakit. Di ruang rawat inap Jenny, semua teman sekelasnya pun telah pergi satu demi satu. Awalnya Ellen ingin tinggal untuk menemaninya, tapi tidak disetujui oleh Jenny. Jenny pun bukan orang bodoh, mempercayai mulut Ellen yang mengatakan bahwa anggur kristal itu diambil sendiri oleh Valentino dari Hat Club. Namun, itu adalah perakiraannya Cindy, jadi tidak ada yang berani meragukannya. Kakak, coba beritahu aku. Sebenarnya apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini? Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Valentino? Semalam aku bertanya, tapi kamu tidak menjawab, dan hari ini kamu harus memberitahuku. Angel yang baru masuk ke ruangan Jenny langsung disambut oleh satu pertanyaan itu. Pertanyaan yang terus dilontarkan oleh Jenny ini, membuat Angel tercengang. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Tanya Angel dengan sedikit heran. Anggur kristal yang dibawa oleh Valentino adalah asli, dan semua barang-barang itu berasal dari Hat Club. Jenny yang awalnya tidak ingin mengatakannya, tapi tetap saja mengatakannya. Lagi pula, ini adalah kenyataannya. Apa? Apa yang kamu katakan? Angel tercengang, kemudian berteriak dengan sedikit terkejut. Bahkan jika Angel yang sudah mengetahui bahwa identitas Valentino tidaklah begitu sederhana. Angel tetap saja tidak menyangka bahwa semua barang-barang yang dibawa oleh Valentino berasal dari Hat Club. Mendengar perkataan mereka, Hat Club itu seperti tempat istana kaisar. Barang-barang di dalamnya itu sangatlah berharga seperti emas. Emas masih mempunyai harga, tapi barang-barang di Hat Club bukanlah barang yang bisa dibeli dengan uang. Bagaimana bisa Valentino mendapatkannya? Kak, coba kamu jujur. Kemarin malam kamu tidak menjawabnya, sekarang kamu harus menjawabnya, kalau tidak aku akan marah sungguhan. Desak Jenny. Tidak tahu identitas apa Valentino itu, ternyata barang-barang yang diambilnya itu adalah asli, jika demikian maka kamu dulunya telah salah memandang dirinya. Kamu tidak hanya menjatuhkan barang-barang yang dia bawa, tetapi juga mengusirnya. Apakah kamu pikir itu memang sudah seharusnya? Kamu harus meminta maaf pada Valentino. Angel kembali merespons, dan dengan wajah serius melihat Jenny. Apa? Kak, apa kamu sedang tidak bercanda? Menyuruhku untuk meminta maaf pada Valentino. Jenny dengan rasa sulit mempercayainya menjulurkan tangan, dan menunjuk hidungnya sendiri. Bukankah sudah seharusnya meminta maaf atas kesalahanmu sendiri? Angel berkata dengan tegas. Aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Dia sendiri pun tidak pernah melakukan suatu hal untuk keluarga kita. Aku dengar ibu bilang kalau bibi kedua akan membeli perumahan, sedangkan kita hanya tinggal di rumah kecil itu, dan kalau Valentino memang orang yang hebat dan punya uang, maka kita sudah pindah ke rumah yang lebih bagus. Kalian sudah 3 tahun menikah, apa yang bisa dia berikan untuk kita? Apa yang pernah dia berikan pada kita? Semakin lama, amarahnya Jenny semakin menaik. Mengungkit bibi kedua yang ingin membeli rumah, Angel pun merasa sedikit pusing. Bagaimanapun, Valentino yang sekarang ini bukanlah seperti Valentino yang kamu pikirkan itu. Beberapa waktu akhir ini, dia telah berubah drastis. Angel tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Jenny. Bab 194 bertemu musuh di perumahan di Jing Oriental. Karena Jenny sudah memiliki prasangka buruk terhadap Valentino, Jenny sama sekali tidak percaya meski sudah diberikan penjelasan. Kecuali kalau Jenny melihat langsung kemampuan Valentino, barulah dia akan mempercayai bahwa sekarang Valentino sudah benar-benar berbeda. Tapi aku lihat dia masih seperti dulu, yang berbeda hanyalah dulu dia hanya makan dan menunggu mati. Tapi sekarang dia makan dan menunggu mati sembari mengendarai BMW, hanya sesederhana itu. Ujar Jenny dengan nada sinis. Sebelumnya Jenny masih merasa sedikit bersalah terhadap Valentino, tapi begitu melihat Angel berpihak pada Valentino, rasa bersalah Jenny sontak lenyap. Angel hanya menghela napas tanpa berbicara. Angel merasa sangat kesulitan berada di antara adik dan pacarnya. Sepertinya aku harus mencari waktu agar Valentino bisa berbincang baik-baik dengan Jenny, agar kesalahpahaman mereka bisa diselesaikan, pikir Angel. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Valentino sudah mengendarai mobilnya menuju area huni orang kaya di perumahan di Jing Oriental. Area perumahan di Jing Oriental sangat luas. Perumahan ini terletak di bagian timur provinsi. Ia tampak seperti seekor naga yang menghadap ke seluruh kota Neo. Sebelum tiba di tujuan, Valentino sudah melihat desain megah dari perumahan di Jing Oriental.
Daerah sekitarnya adalah area perumahan biasa yang dirancang dengan tepat, lalu setelah masuk ke dalam, tampaklah deretan villa pribadi. Ketika melewati gerbang pertama, dua satpam melirik Valentino. Tongkat pembatas terangkat otomatis dan nomor plat mobil Valentino sudah tercatat. Valentino sangat mengagumi fasilitas keamanan di tempat ini. Setiap tamu yang masuk dan keluar akan dicatat, dengan begitu keamanan dan keselamatan penghuni akan terjamin. Biarpun terjadi kasus pencurian, mereka juga bisa melacak target dengan cepat berdasarkan data yang dicatat. Valentino mengemudi lurus masuk ke area villa mengikuti jalur utama. Di kedua sisi jalan ada kamera elektrik yang terpasang dengan jarak tertentu yang terus mengedipkan lampu merah. Setelah mengemudi selama hampir 10 menit, Valentino baru mendekati area villa perumahan di Jing Oriental. Bisa dibayangkan betapa luasnya area di sini. Selain itu, yang membuat Valentino kaget adalah villa di sini terpisah dengan perumahan di luar. Di antara area villa dan area perumahan biasa ada sebuah pintu elektrik lagi. Ternyata setiap tempat yang ada orang tak luput dari perbedaan tingkatan. Dunia ini tidak mungkin ada keadilan. Seseorang hanya bisa mendapatkan perlakuan istimewa kalau mempunyai uang. Tit, tit. Karena melihat pintu elektrik tidak terbuka, Valentino membunyikan klakson. Seorang satpam segera berjalan keluar sembari melirik ke arah Valentino. Papan pemberitahuan ada di sana. Satpam merasa Valentino sangat asing, jadi dia hanya menunjukkan papan pemberitahuan di samping. Di atas papan pemberitahuan tertulis, area villa pribadi, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Valentino tidak merasa marah karena peraturan perumahan di Jing Oriental seperti ini, karena semua ini dilakukan demi keamanan penghuni villa. Namun, Valentino bukan seorang dewa. Dia memiliki 2 villa di dalam sana. Aku baru membeli rumah, aku ingin pergi melihatnya sekarang. Ujar Valentino dengan santai. Satpam tercengang, sikapnya pun sontak berubah, lalu terburu-buru mendekat dan bertanya. Siapa nama Anda dan nomor KTP Anda? Saya periksa dulu. Valentino terdiam sejenak, lalu mengeluarkan KTP dan memberikannya kepada Satpam. Pak, tunggu sebentar ya. Satpam segera menerima KTP yang diberikan, lalu kembali ke pos jaganya. Valentino mengangguk, lalu mengarahkan pandangannya ke arah villa di dalam. Dia melihat villa tersusun berderet dengan rapi dan tampak sangat cantik dari luar. Baik itu ubin kaca pada atap, warna win dinding atau gaya desain jendela besar sedinding. Semua itu sangat menarik perhatian. Valentino ingat Angel pernah mengatakan bahwa dia ingin memiliki sebuah rumah yang ada jendela besar sedinding. Tampaknya keinginan Angel bisa segera terwujud. Valentino perlahan-lahan mewujudkan keinginan Angel. Tak lama kemudian, satpam itu keluar dengan membawa KTP, tetapi ekspresinya tampak muram. Pak, candaan Bapak tidak lucu. Kalau kamu tidak membeli rumah di sini, kamu tidak boleh memasuki area villa. Ujar satpam dengan nada dingin. Valentino tercengang, dia mengambil KTP dengan ekspresi tidak percaya. Aku sudah membelinya. Ujar Valentino menjelaskan. Tapi aku tidak menemukan rekap datamu. Kalau kamu sudah membelinya, silakan tunjukkan kontraknya. Ujar satpam dengan nada sinis. Jangan bercanda, villa level terendah di sini bahkan mencapai puluhan miliar. Pikir satpam dalam hati. Memangnya kenapa kalau Valentino mengendarai BMW? BMW ratusan juta bahkan tidak cukup untuk membayar uang muka villa di sini. Sekarang satpam merasa Valentino sengaja bercanda dengannya, jadi sikapnya menjadi sangat buruk. Valentino tercengang, dia tidak memiliki kontrak. Awalnya dia dianjurkan untuk menandatangani kontrak, tetapi Valentino bilang ingin datang melihat rumah dulu baru menentukan akan membelinya atau tidak. Lalu akan menandatangani kontrak setelah dipastikan. Manajer penjualan perumahan di Jing Oriental juga tidak menolak, dia langsung menyetujuinya. Tunggu sebentar, aku telepon dulu. Valentino berpikir sejenak, dia teringat manajer itu memberinya sebuah kartu nama. Sekarang kartu nama itu berfungsi. Hanya saja, setelah Valentino mencari di sakunya, dia tidak menemukan kartu nama itu. Pak, geserkan dulu mobilmu, jangan menghalangi orang lain. Tidak ada gunanya kamu menelpon orang. Area villa perumahan di Jing Oriental ini hanya bisa dimasuki oleh pemilik atau tamu yang dibawa oleh pemilik, kamu tidak bisa masuk. Ujar satpam dengan ekspresi sinis. Kamu bilang boleh masuk kalau penghuni membawa tamu masuk, jadi bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan sedang menelpon pemilik? Ujar Valentino sembari tertawa. Satpam tercengang dan tampak canggung. Dia merasa Valentino seharusnya tidak mengenal pemilik area villa, jadi dia langsung melontarkan perkataan itu tanpa berpikir. Tit, tit, tit. Pada saat ini, terdengar suara klakson yang terkesan terburu-buru dari belakang. Valentino menoleh. Dia melihat sebuah Mercedes-Benz 320 hitam yang harganya mencapai 2 miliar. Oh, Pak Graham sudah pulang ya? Satpam tercengang, lalu dia segera ingin menaikkan tongkat penghalang. Satpam pun mendesak Valentino. Pak, cepat geser mobilmu. Kalau begitu, biarkan aku masuk, aku sudah membeli rumah di sini. Ujar Valentino dengan tak berdaya. Tidak boleh. Aku tidak melihat datamu di dalam sistem. Kamu tidak boleh masuk. Sudahlah, jangan membuang-buang waktu. Kamu ingin pergi atau tidak? Kalau tidak, aku akan memanggil mobil derek. Ujar satpam dengan nada kesal. Tit, tit. Mercedes-Benz di belakang membunyikan klakson lagi. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka dan turun seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah,
rambutnya bergelombang berwarna kuning keemasan. Dia memakai sepatu hak tinggi sehingga terdengar bunyi kelotak saat dia berjalan. Valentino menoleh, dia pun tersenyum dengan penuh makna. Kota Neo benar-benar sangat kecil, pikir Valentino. Valentino tak menyangka bahwa dia bisa bertemu kenalan di perumahan di Jing Oriental. Ternyata wanita berpakaian merah ini adalah Chloe yang sudah beberapa saat tidak bertemu. Bab 195 tidak perlu merepotkan kalian. Sedang apa ini? Masuk tidak? Kalau tidak, jangan menghalangi jalan. Kamu, Valentino. Awalnya Chloe berbicara dengan nada kesal, tetapi tiba-tiba dia menatap Valentino dengan ekspresi kaget. Valentino melirik Chloe, lalu mengangguk sebagai tanda menyapa. Sementara itu, ketika melihat Chloe mengenal Valentino, satpam itu segera berdiri diam di samping dan tidak memandang Valentino dengan sinis lagi. Dia tidak menyangka Valentino sungguh mengenal pemilik rumah di sini dan orang itu adalah Pak Braham. Pak Braham hanya membeli villa tingkat rendah seharga 10 miliar, tetapi satpam tetap sangat mengaguminya. Kenapa kamu berada di sini? Chloe menatap Valentino dengan ekspresi heran. Sekarang Chloe tidak berani terlalu sombong di hadapan Valentino. Karena di Maple Rain Real Estate, Chloe dengan jelas mendengar bahwa Valentino adalah tamu VIP dari Presiden Maple Rain Real Estate, Hendrik Harahap. Bahkan Hawik langsung dipecat dari Maple Rain Real Estate karena menyinggung Valentino. Sekarang Hawik masih menganggur, dia sama sekali tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Aku ada sedikit urusan di sini, ujar Valentino. Lantas, apa kamu membeli villa di sini? Tanya Chloe dengan ekspresi muram. Chloe tidak senang kalau melihat orang lain lebih baik darinya, terutama musuh seperti Valentino. Bu, bapak ini bukan penghuni di sini, tapi dia bilang dia sudah membeli villa, jadi dia ingin masuk ke area villa. Sesuai peraturannya, dia tidak boleh masuk, tapi karena dia teman Anda, aku bisa mengizinkannya masuk. Tak menunggu Valentino berbicara, satpam di samping langsung berbicara dengan niat menyanjung Chloe. Chloe tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Astaga, Valentino, kamu tidak membeli rumah di sini, jadi untuk apa kamu masuk? Apakah kamu punya teman yang tinggal di sini? Villa di sini paling murah pun mencapai 10 miliar, paham? Awalnya Chloe tidak berani terlalu sombong di hadapan Valentino, tetapi begitu mengetahui bahwa Valentino tidak membeli villa di sini, Chloe langsung pamer. Karena Chloe bisa keluar masuk villa kapan saja, tetapi Valentino tidak bisa dan bahkan ditahan di sini. Perlakuan berbeda seperti ini membuat Chloe merasa bangga. Aku sudah membeli rumah di sini, ujar Valentino. Chloe tercengang, lalu menatap Valentino sembari bertanya dengan nada sinis. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bisa masuk? Valentino tidak menjawab, dia ingin segera menelpon manajer penjualan. Chloe, ada apa? Kamu mengenalnya? Saat ini, muncul seorang pria parubaya berpakaian formal dari belakang. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas yang pas dengannya dan tampak mahal. Di pergelangan tangannya juga ada sebuah jam tangan Patek Philippe yang sangat berkilau. Di balik kacamata berbingkai emas, ada sepasang mata yang kelihatan berbinar. Valentino tercengang. Sebelumnya dia mendengar satpam bilang Pak Braham, Valentino mengira bahwa orang yang duduk di dalam mobil adalah Hawik. Ternyata bukan seperti itu. Chloe mencari target baru lagi. Setelah berpikir sampai sini, Valentino tertegun sejenak. Aduh, sayang. Aku pernah bilang padamu, dia adalah suami teman baikku. Melihat pria parubaya mendekat, Chloe segera berbicara dengan nada centil, lalu merangkul lengan pria itu dan terus mendekatkan badannya. Chloe sengaja mempertegas kata teman baik dan ekspresinya tampak sinis. Oh, benarkah? Sangat kebetulan. Pria itu tercengang, lalu menatap Valentino dengan penuh makna. Tatapannya tampak seperti sedang mengevaluasi, menghina dan mengejek. Valentino langsung paham, sepertinya Chloe menceritakan keburukannya dan angel kepada pria ini. Kalau tidak mungkin pria ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Valentino, kuperkenalkan dulu, ini suamiku, pemilik klub Giardia Kota Neo, Braham Wandirto. Kamu pernah mendengarnya, kan? Chloe menatap Valentino dengan arogan, seolah-olah memperkenalkan Braham kepada Valentino sudah termasuk mengangkat harga diri Valentino. Oh, aku tidak pernah mendengarnya. Jawab Valentino dengan ekspresi datar tanpa menatap Braham. Pak, kamu bahkan tidak mengenal Pak Braham pemilik klub Giardia. Sekarang aku merasa kamu pasti bukan pemilik villa di sini. Karena orang kaya di Kota Neo tidak mungkin tidak mengenal Pak Braham. Perusahaan Pak Braham terutama bergerak dalam bisnis bahan bangunan, bahkan area villa di perumahan di Jing Oriental juga menggunakan bahan bangunan perusahaan Pak Braham. Satpam menjelaskan kepada Valentino dengan nada sinis sembari tertawa. Tadi Satpam mengira bahwa Valentino adalah teman Chloe, tetapi sekarang dia tahu bukan. Tidak hanya bukan teman, tapi sepertinya ada konflik juga, mereka saling bermusuhan. Satpam segera membantu Chloe berbicara, dia ingin memberi kesan baik di hadapan Braham. Satpam berpikir, kalau Braham bisa memberinya pekerjaan di klub Giardia, tentunya akan lebih nyaman daripada menjadi satpam di sini. Oh, aku belum pernah mendengarnya. Jawab Valentino dengan nada datar. Valentino menjawab dengan jujur karena dia memang baru pertama kali mendengar klub Giardia. Dia tidak tahu kalau dibandingkan dengan klub Kingston Meliquis, siapa yang lebih hebat. Kamu bisa saja tidak tahu, tapi kamu harus tahu bahwa Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate bahkan sangat sopan ketika bertemu dengan suamiku. Suamiku adalah mitra Maple Rain Real Estate.
Kamu adalah tamu VIP dari Hendrik Harahap. Suamiku juga sama. Ujar Chloe dengan ekspresi arogan. Braham mengayunkan tangannya, menghentikan Chloe berbicara, lalu menatap Valentino dengan ekspresi tidak senang. Kalau tidak ada urusan, silakan geserkan mobilmu. Jangan menghalangi orang lain masuk. Ujar Braham. Karena Valentino tidak menjaga harga dirinya dan bilang tidak mengenalnya. Jadi Braham juga tidak akan menjaga harga diri Valentino. Aduh, sayang. Bagaimanapun juga, dulu kami saling kenal. Sekarang dia memohon kita seperti ini, tak mungkin aku tidak membantunya. Ujar Chloe sembari tertawa. Oh, dia butuh bantuan apa? Ujar Braham dengan sinis. Dia ingin masuk ke area villa kita, tapi dia tidak boleh masuk, jadi ditahan di sini. Sayang, bagaimana kalau kamu bilang pada Satpam, suruh Satpam berikan dia sekali kesempatan, agar dia bisa masuk untuk melihat betapa megahnya area villa di sini, agar keinginan dan kesombongannya terpuaskan. Kamu juga tahu, terkadang ada orang tertentu memang suka pergi ke tempat-tempat berkelas untuk berfoto, lalu mengunggahnya di media sosial untuk berlagak kaya. Ujar Chloe sembari tertawa terbahak-bahak. Chloe berlagak seolah-olah dia sangat lapang dada, bisa membantu Valentino masuk ke area villa. Tentu saja, kalau dia ingin masuk untuk berfoto dan mengunggahnya di media sosial untuk berlagak kaya, aku bisa memahaminya. Kalau kamu ingin masuk, katakan saja padaku, aku bisa membereskannya dengan mudah. Braham melirik Valentino sembari tertawa sombong. Mereka mendeskripsikan Valentino seperti orang yang sombong dan sok kaya. Bagaimanapun juga, harga villa di sini mulai dari 10 miliar. Seseorang yang mengendarai BMW bobrok tentunya tidak sanggup untuk membelinya. Tidak perlu, aku bisa masuk sendiri, tidak perlu merepotkan kalian. Selesai berbicara, Valentino berjalan menuju mobil. Dia ingat kartu nama yang diberikan oleh manajer penjualan seharusnya diletakkannya di kotak penyimpanan.